Koalisi Masyarakat Sipil akan kembali melakukan gugatan class action buntut dari polusi udara yang terjadi di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengklaim nilai ganti rugi yang diderita masyarakat untuk bisa membayar biaya kesehatan bahkan mencapai angka 51,2 triliun rupiah. Dan kita akan langsung berbincang dengan Ketua Forum Udara Bersih Indonesia, Ahmad Safrudin. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Mevri. Bagaimana ini kondisinya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, sekalipun serak ya, ISPA gejalanya. Baik, kita masih akan membahas satu kondisi yang kita alami bersama nih Pak Ahmad. Pak Ahmad, terkait dengan gugatan yang nantinya rencananya akan diajukan, prosesnya sudah sejauh mana Pak? Nah sekarang masih dalam proses untuk mengumpulkan calon penggugat ya. Sejauh ini sudah hampir 50 orang mendaftar gitu ya. Dan yang kedua kita mulai mengumpulkan bukti-bukti kerugian yang diderita oleh calon penggugat tersebut. Jadi dari hampir 50 orang tersebut mulai mengumpulkan bukti-bukti juga gitu. Misalnya bukti terkait dengan sakit atau penyakit yang mereka derita, kemudian berapa biaya yang sudah dikeluarkan, dan berbagai dampak yang dirasakan oleh mereka. Baik, sejauh ini apa kemudian perhitungan dari dampak-dampak yang dirasakan dari para pihak-pihak yang nantinya akan bergabung mengajukan gugatan class action ini? Ya, sejauh ini kan kita sebenarnya sudah mengkalkulasi ya kira-kira dampak yang diderita oleh masyarakat Jakarta. Sebenarnya dampak itu bisa dampak langsung misalnya berupa biaya kesehatan yang harus mereka bayar, yang harus dibayar oleh masyarakat karena ISPA, karena pneumonia, bronkitis, COPD atau PPOK gitu ya. Kemudian juga dampak penyakit jantung koroner, kanker nasofaring, dan berbagai sakit atau penyakit terkait dengan pernafasan atau terkait dengan pencemaran udara. Nah itu semua kan sebenarnya mudah ya dikalkulasi dengan rupa biaya langsung, biaya berobat yang dibayarkan oleh kita oleh masyarakat yang menderita sakit atau terkena penyakit terkait pernafasan tadi gitu ya. Nah konteks nanti untuk gugatan itu tentu kita akan melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan mengumpulkan bukti nyata ya, bukti nyata misalnya kwitansi kita berobat, kwitansi kita ke apotek membeli obat dan seterusnya. Nah dari situlah nanti kita bisa mengkalkulasi kira-kira total kerugian masyarakat Jakarta karena harus membayar biaya kesehatan itu berapa. Dan itu kita akan lontarkan dalam bentuk gugatan perwakilan. Baik, gugatan yang akan diajukan ini nanti akan menggugat siapa berarti? Ya, sebenarnya kita sudah identifikasi. Yang pertama polluters jelas ya, pencemar ya, si pelaku pencemar itu sendiri. Bisa pabrik, bisa PLTU, dan lokasinya pun juga bervariasi, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Bodetabek, bahkan di luar Bodetabek begitu. Dan tentu saja untuk di luar Bodetabek kita akan arahkan juga agar masyarakat sekitar industri, PLTU, dan sebagainya yang sumber-sumber pencemar tadi, mereka juga akan melakukan gugatan secara langsung. Karena bagaimanapun juga mereka dirugikan cukup lama gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pencemaran udara di Jakarta ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun gitu. Nah kemudian kalau kita lihat sumber pencemaran itu selain dari transportasi yang paling besar gitu ya, tetapi juga industri dari PLTU dan sebagainya. Nah dari PLTU dan industri itu juga tidak hanya semata yang ada di Jakarta saja, tetapi juga yang dari luar Jakarta atau dikenal dengan istilah transboundary pollutants gitu. Nah transboundary pollutant itu sebenarnya masyarakat setempat lah yang paling dirugikan. Kalau impact dari transboundary pollutant itu sebenarnya relatif lebih sedikit gitu ya. Artinya masyarakat Jakarta terdampak transboundary pollutant dari Cikarang ya, dari Indramayu, dari Cirebon, jumlahnya kan relatif sedikit. Tetapi masyarakat setempat yang di Indramayu, di Cirebon itu kan jauh lebih besar. Jadi masyarakat di sana pun juga wajib untuk melakukan gugatan. Baik, rencananya apakah ada target atau timeline khusus terkait proses pengumpulan data-data, pengumpulan para penggugat begitu ya, hingga akhirnya nanti bisa mendaftarkan gugatannya? Ya kita harapkan dalam 2 minggu ini akan selesai ya proses identifikasi calon penggugat tersebut, kemudian kita coba verifikasi. Artinya memang kita tidak akan ambisius harus sekian ribu orang, tidak, tetapi kalau di regulasi kita ini kan ada peluang melakukan gugatan class action ya, terutama untuk konteks permasalahan lingkungan hidup. Class action itu artinya gugatan perwakilan, jadi sebagian masyarakat bisa melakukan gugatan atas nama seluruh masyarakat yang terdampak dari
kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dalam konteks ini adalah pencemaran udara. Baik, lagi-lagi kita bicara konteksnya adalah gugatan class action terkait dengan pencemaran udara yang terjadi. Ini bukan kali pertama, seperti deja vu ya, keputusan ingkrahnya saja belum ada nih hingga saat ini ya. Kalau kita bicara gugatan yang diajukan pada tahun 2019 lalu, prosesnya cukup alot. Apa kemudian pandangan dari Anda, Pak Ahmad, dan juga teman-teman dari FUBI untuk meyakinkan bahwa jalur hukum kali ini yang kembali akan ditempuh ini bisa benar-benar menghasilkan satu keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sipil? Ya, ya tentu ya kita akan mencoba mempersiapkan berbagai hal ya terkait dengan gugatan ini. Betul, sebenarnya kami sendiri juga ikut menginisiasi proses gugatan yang dilayangkan sebelumnya. Itu gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara ya, warga negara menggugat pemerintah. 2019 agar ya? pemerintah melakukan upaya dalam rangka penerapan peraturan perundangan yang ada gitu. Kan di negara kita ini sebenarnya sudah sangat komplit ya regulasi kita. Ada undang-undang, ada PP, kemudian ada peraturan menteri, ada perpres dan sebagainya yang sebenarnya sangat komplit dalam rangka untuk menerapkan kebijakan pengelolaan kualitas udara gitu. Nah, tapi problemnya tidak dilaksanakan. Nah, itulah makanya pada tahun 2018 kita berinisiatif, kemudian berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil ya, mendampingi masyarakat yang mau melakukan gugatan tadi. Dan gugatan itu dilayangkan kan 2019, menang di PN Jakarta Pusat tahun 2021, kemudian menang banding pada tahun 2022, sekarang kasasi. Nah, betul, sekarang belum kerah, tetapi jelas ya bahwa regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peraturan perundang yang ada dan juga perintah pengadilan itu relatif diabaikan. Karena kebetulan kalau kami ini kan di isu pencemaran udara ini sudah berlangsung lebih dari 25 tahun. Gitu. Tahu betul kita punya regulasi, punya action plan ya, punya strategi dan sebagainya. Tetapi sebagian besar regulasi dan kebijakan tadi itu relatif tidak dilaksanakan. Jadi wajar kalau kemudian pengadilan pun memenangkan gugatan warga negara tersebut. Baik. Nah, konteks sekarang sebenarnya yang kita sasar adalah dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, masyarakat kan kalau terkena paparan pencemaran udara mereka bisa sakit. Paling sedikit itu ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Lebih jauh lagi ada asma, bronkitis, pneumonia, COPD, jantung koroner, kemudian kanker paru ya atau nasofaring cancer seperti itu. Dan banyak lagi sakit atau penyakit yang kemudian itu akan merugikan masyarakat. Nah, untuk itulah undang-undang kita, peraturan perundang di Indonesia itu memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan tuntutannya atas kerugian yang diderita akibat paparan pencemaran lingkungan hidup termasuk pencemaran udara. Baik, Pak Ahmad, selain kemudian akan merampungkan semua proses identifikasi, verifikasi, hingga akhirnya nanti mendaftarkan gugatannya, begitu ya, gugatan class action ini. Apakah kemudian teman-teman dari Forum Udara Bersih Indonesia ini juga sudah berupaya untuk melakukan upaya advokasi terkait dengan hak menghirup udara yang bersih ini bagi warga negara Indonesia? Dan sejauh ini progresnya seperti apa? Ya, Pak Mestri ya, tadi saya katakan kami itu sudah fokus di isu pencemaran udara itu sejak 25 tahun yang lalu. Jadi tahun 96-97 kami itu sudah mengajukan strategi pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Nah, kemudian itu juga kita turunkan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, kenapa tahun 96 kita mengusulkan strategi pengendalian pencemaran udara? Karena pada tahun 92 waktu itu UNED ya mengeluarkan laporan yang intinya itu Jakarta adalah kota ketiga yang udaranya paling tercemar di dunia setelah Meksiko City dan kota Bangkok gitu. Nah, makanya pada tahun pada tahun 1997 kita menyusun strategi pengendalian pencemaran udara tadi. Nah, kemudian ini kan sebuah proses advokasi ya, kita menjalankan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mengendalikan pencemaran udara seperti itu. Nah, dan strategi pengendalian pencemaran udara tadi kemudian juga kita turunkan menjadi rencana aksi yang bisa dilakukan setiap tahun gitu. Dan itu hampir setiap 2 tahun sekali kita update gitu ya, dengan melibatkan banyak pihak, baik masyarakat sipil maupun stakeholder terkait ya, termasuk dari pemerintah, dari swasta terkait terusnya.
Dan muaranya ya pada tahun 2005 ya, misalnya DKI Jakarta kemudian mengadopsi menjadi sebuah peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah itu antara lain juga karena inisiasi dari masyarakat sipil melalui proses advocacy tadi gitu. Nah konteks itulah, tetapi ya kalau kita lihat ya seperti yang saya katakan di awal tadi juga ya, banyak kegiatan yang sebenarnya tinggal just do it ya, tinggal melaksanakan saja gitu ya, tapi tidak dilaksanakan seperti itu. Oke, yang pasti kita berharap segera ditemukan solusinya dan kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa terkait dengan gugatan class action bagi polusi udara yang ada. Karena lagi-lagi kita menghirup udara yang sama dan seperti yang tadi Pak Ahmad sebutkan ada banyak kemudian ya multiplier effect yang bisa ditimbulkan dari adanya polusi di udara, efek jangka pendek maupun jangka panjang termasuk bagi kesehatan. Terima kasih banyak Koordinator Forum Udara Bersih Indonesia Pak Ahmad Safruddin sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom di sore hari ini. Sehat selalu Pak.